Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Masih semangat kan belajar dari rumah? Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang aturan-aturan saat bangun tidur, saat akan tidur, dan juga aturan saat makan. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3, yaitu tentang bahasa Indonesia KD 3.1 dan matematika KD 3.1. Yuk kita mulai pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, Bu Guru akan menyampaikan tentang posisi duduk saat membaca. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini terlihat seorang siswa sedang membaca buku dengan tegak dan mengangkat bukunya mendekati wajahnya. Itu adalah contoh posisi duduk saat membaca yang tidak tepat. Perhatikan gambar kedua. Terlihat seorang siswa sedang membaca buku dengan membungkuk dan mendekatkan buku itu dengan matanya. Itu menunjukkan bahwa posisi duduk seperti itu adalah posisi duduk saat membaca yang tidak tepat. Gambar ini adalah gambar seorang anak yang duduk tegak sambil membaca meletakkan buku di atas meja. Ini menunjukkan posisi duduk saat membaca yang tepat. Jadi, dengan melihat 3 gambar ini, anak-anak dapat mengetahui manakah posisi duduk yang tepat saat membaca. Selain posisi duduk saat membaca, kita juga harus memperhatikan jarak mata ke buku saat membaca. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar tersebut, manakah gambar yang tepat untuk menunjukkan jarak mata ke buku saat membaca? Nah, betul sekali. Gambar pertama ini merupakan gambar yang tepat. Jarak mata ke buku saat membaca paling sedikit adalah 30 cm. Gambar kedua tidak tepat. Gambar ketiga juga tidak tepat. Membaca sambil tiduran dapat merusak mata kalian. Nah, sekarang Bu Titi akan menunjukkan posisi duduk yang tepat saat membaca, jarak mata yang tepat saat membaca, cara memegang buku yang benar, dan cara membalikkan halaman yang benar. Yuk kita saksikan bersama. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang cara membaca yang baik. Bagaimana tentang posisi duduk, jarak mata dengan buku, ya. Sekarang kita mulai, ya. Untuk membaca yang baik, anak-anak perhatikan. Jika anak-anak membaca seperti ini, itu tidak baik. Misal anak-anak sambil tiduran, itu juga tidak baik. Bagaimana cara membaca yang baik? Anak-anak perhatikan posisi duduk. Posisi duduk harus tegak. Supaya apa? Supaya tulang belakang kalian tidak bengkok. Sekarang, bagaimana jarak mata dengan buku? Jarak mata dengan buku yang baik saat kalian membaca adalah 30 cm. Jadi, seperti ini anak-anak, cara membaca yang baik. Tidak boleh seperti ini. Nanti mata kalian akan sakit. Bisa anak-anak? Ya, coba mulai sekarang. Ketika anak-anak membaca, jaga jarak mata dengan buku, yaitu 30 cm seperti ini. Ketika anak-anak membaca. Sekarang bagaimana cara membalikkan halaman buku supaya buku tidak rusak? Cara membalikkan buku.
Perhatikan anak-anak, ini namanya judul buku. Sebelah sini namanya punggung buku. Sekarang, bagaimana cara anak-anak membalikkan halaman buku yang benar? Perhatikan anak-anak, ini halaman judul. Anak-anak membukanya satu demi satu, seperti ini. Ini satu lembar, lembar kedua, seperti ini, dan seterusnya. Anak-anak tidak boleh membuka buku seperti ini, apalagi bukanya dari belakang seperti ini. Nanti buku ini bisa rusak dan sobek. Tahu anak-anak cara membalikkan halaman buku yang benar? Ya. Nah, kalian telah belajar tentang cara membaca yang tepat dengan Bu Titi. Kali ini kalian dapat membuka buku tema kalian. Silakan buka di halaman 53. Tangan anggota tubuh yang bermanfaat. Di tangan ada jari-jari. Jari tangan banyak manfaatnya. Mari bernyanyi bersama teman. Mengenal nama jari sambil mengenal bilangan. Nah, sekarang kita akan bernyanyi sambil mengenal bilangan melalui nama-nama jari. Anak-anak mengikuti bernyanyi dari rumah ya. 1, 2, 3. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la. Nah, itu tadi lagu nama-nama jari. Kita dapat menyebutkan bahwa ibu jari adalah yang pertama. Yang kedua adalah telunjuk. Yang ketiga adalah jari tengah. Yang keempat, jari manis. Dan yang kelima adalah kelingking. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung bilangan menggunakan jari kita. Perhatikan gambar berikut ini. Kita akan mulai menghitung banyak jari dari gambar yang pertama. Kita hitung bersama ya. 1, 2. Ada 2 jari. Berarti banyaknya bilangan adalah 2. Kita hitung gambar kedua. 1, 2, 3, 4. Manakah angka 4? Ya, ini adalah angka 4. Kita hitung gambar ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Manakah angka 7? Ya, ini adalah angka 7. Gambar keempat. Kita hitung bersama. 1. Ternyata hanya ada 1 jari. Manakah bilangan yang menunjukkan angka 1? Ya, betul sekali. Selanjutnya, kita hitung gambar selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Manakah angka 10? Ya, ini adalah angka 10. Gambar selanjutnya, kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa banyak jari? 5. Manakah angka 5? Ya, ini adalah angka 5. Selanjutnya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 jari. Manakah angka 9? Ya, betul sekali.
ini adalah angka 9. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa banyak jari? 8. Manakah angka 8? Ya, ini adalah angka 8. Selanjutnya kita hitung lagi. 1, 2, 3. Ada 3 jari. Manakah angka 3? Ya, ini adalah angka 3. Selanjutnya kita hitung gambar terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapakah jari pada gambar terakhir? Ya, ada 6. Nah, kalian telah belajar tentang posisi membaca yang tepat dan juga menghitung bilangan 1 sampai dengan 10 menggunakan jari tangan kalian. Tugas kalian adalah praktekkan posisi membaca yang tepat. Foto dan kirim melalui WhatsApp group. Hari ini anak-anak sudah dapat mengetahui cara membaca yang tepat dan juga dapat menghitung bilangan dengan jari dari angka 1 sampai dengan 10. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.